Wajo. Dimanapun berada, tentunya harapan kami semua berada di rumah untuk terus bersama-sama kita untuk bagaimana menjaga interaksi antar manusia yang ada agar kita sama-sama memahami kondisi kita sekarang ini agar apa yang menjadi keprihatinan kita terkait dengan bencana dunia ini, ya, masalah COVID-19 yang sudah sangat mengkhawatirkan buat masyarakat kita dan khususnya kita di wilayah Kabupaten Wajo. Tentu berbagai upaya langkah-langkah taktis yang kita kerjakan agar bisa menekan penularan daripada virus corona ini. Khusus untuk di Kabupaten Wajo sendiri nih Pak, langkah-langkah apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Wajo dalam menanggulangi virus corona ini Pak? Ya, sejak tanggal 15 Maret kemarin kami dengan seluruh Forkopimda dan seluruh perangkat daerah duduk bersama dan membuat kesepakatan untuk melakukan berbagai upaya-upaya cepat dan kita putuskan untuk membuat edaran, ya, dan sekaligus kita tindak lanjuti dengan membentuk tim gugus kerja Kabupaten Wajo dengan melibatkan seluruh perangkat daerah kita yang terkait untuk bisa bersinergi sampai ke pelosok-pelosok untuk berkonsolidasi dan sekaligus mensosialisasikan berbagai aturan-aturan darurat untuk masyarakat kita agar masyarakat bisa memaklumi keadaan ini untuk menjaga dan sekaligus melindungi masyarakat kita di wilayah Kabupaten Wajo. Nah Pak, ini juga saya lihat juga ada program pemerintah terkait dengan lockdown yang selama 14 hari Pak ya. Nah ini apa ini tujuan pemerintah daerah melakukan pembatasan pertemuan ini Pak? Lockdown yang kita lakukan utamanya mulai pertanggal 16 sampai tanggal 2 April ke depan sekolah-sekolah kita lockdown, ya, untuk menekan angka interaksi kepada masyarakat kita, demikian juga fasilitas-fasilitas umum, ya, dan termasuk tadi malam kita sudah tutup semua tempat-tempat hiburan, tempat-tempat keramaian, ya, karena ini menjadi potensi terjadi interaksi buat masyarakat, sehingga tentu berbagai langkah-langkah selanjutnya akan kita ikuti terus perkembangan yang ada karena dari data kita yang dalam pemantauan masih dalam pemantauan ODP, ya, dalam pemantauan ada sekitar 17 orang, itu belum ada yang muncul gejala-gejala seperti apa yang ditimbulkan oleh virus ini, hanya karena latar belakang dari 17 orang itu dari bepergian, dari perjalanan, sehingga kita pantau terus dan termasuk semua yang masyarakat kita yang telah melakukan perjalanan ke luar daerah, utamanya daerah-daerah yang sudah terjangkit, untuk terus kita pantau secara menyeluruh dan tim-tim kita untuk selalu mendata agar kita bisa melakukan pemantauan kepada masyarakat. Ya, tentu kita berdoa mudah-mudahan tidak ada dalam pengawasan sampai ada yang kita rujuk dan seterusnya, tetapi semua itu langkah-langkah akan kita maksimalkan, ya, dan hari ini kita turunkan lagi semua tim untuk menyampaikan bersosialisasi dengan melalui masjid-masjid, penerangan-penerangan yang berkeliling sampai pelosok, ya, demikian juga tentu kita berharap hajatan-hajatan, syukuran-syukuran, pesta-pesta resepsi pernikahan semua diharapkan untuk diminimalkan, ya, yang memang sudah terlanjur untuk disederhanakan dan tetap semua menjaga, termasuk pasar-pasar sembako kita sekarang ini kita jaga ketat agar semua baik pedagang maupun pengunjung menggunakan masker, dan sebelum masuk ke pasar harus safety dan membersihkan semua. Kita siapkan semua alat-alat di pintu-pintu masuk, utamanya pintu masuk pelabuhan kita sejak tanggal 16 kemarin. Kita sudah perketat semua dan menyiapkan tenaga-tenaga kesehatan di sana untuk mengantisipasi semua. Tetapi tentu kita berharap ke depan ini masih banyak langkah-langkah
termasuk pintu-pintu masuk daerah Kabupaten Wajo ini akan segera kita maksimalkan. Dan khusus untuk pegawai negeri, insya Allah besok kita akan serukan untuk eselon 1, eselon 2 tetap ada di kantor-kantor, kemudian yang lainnya akan berganti tugas atau bergilir untuk melayani masyarakat kita. Dan sementara kita mengupayakan metode-metode pelayanan dengan melalui media sosial, dengan membuat juga aplikasi termasuk untuk mengontrol pegawai kita melalui absensi pegawai mobile yang menggunakan alat handphone masing-masing, sehingga kita tetap memantau pegawai-pegawai kita tetap bekerja di rumahnya, bekerja di mana-mana, tetap melaksanakan tugas dan menghindari banyak interaksi. Dan sekarang ini kami sudah meminta agar layanan-layanan kita bagaimana bisa terselesaikan tanpa bertemu, tetapi bisa melayani masyarakat kita. Ya, jadi khusus untuk ASN ini tidak diliburkan Pak ya, tetap bekerja dan tetap dikontrol dalam pengawasan. Ada yang bergilir ya untuk mengurangi interaksi secara langsung baik antar pegawai maupun dengan masyarakat yang akan dilayani. Demikian juga tentu berlaku aturan-aturan jarak ya dan sebagainya. Sebelum masuk kantor akan dideteksi semua, diukur suhunya ya dengan melalui termoscan, kemudian diberikan alat pembersih, disiapkan alat pembersih melalui hand sanitizer untuk bagaimana bisa meminimalkan semua yang kita khawatirkan. Dan kita sudah membuat edaran yang tentu ini perlu saya jelaskan kepada seluruh masyarakat ya, untuk menindaklanjuti. Sebenarnya ini adalah instruksi Presiden Republik Indonesia terkait upaya pencegahan penularan COVID-19 atau virus corona, di mana kita sudah sampaikan kepada pihak-pihak terkait. Dengan ini kita serukan agar yang pertama ya menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap selalu tenang dan tidak panik, serta tetap waspada terhadap penyebaran COVID-19. Artinya jangan stres, jangan ini, tetap kita hadapi ini secara nyata dan melakukan langkah-langkah upaya. Kemudian yang kedua adalah melakukan terus sosialisasi secara berjenjang mengenai COVID-19 ya, bersama dengan lintas sektor terkait semua yang terkait maksudnya, dan melakukan pembelajaran atau edukasi kepada masyarakat dengan menggunakan media yang ada untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Ya, tentu ini terus kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah menghimbau kepada seluruh kantor pemerintah maupun swasta, demikian juga hotel atau penginapan, restoran-restoran atau rumah makan, ya tempat-tempat pembelajaran dan perusahaan bus, angkutan umum, kendaraan rental untuk menyiapkan masker, kemudian hand sanitizer, demikian juga tisu-tisu basah dan termoscan di tempat masing-masing, agar ini betul-betul kita bisa betul-betul tekan ya. Kemudian yang keempat, tentu kita harapkan agar bagaimana menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan keluarga dan rumah-rumah ibadah serta fasilitas umum lainnya, tentunya dengan memperlihatkan langkah-langkah pencegahan penyebaran COVID ya, antara lain misalnya membiasakan cuci tangan ya pakai sabun dan air yang mengalir sebelum dan sesudah menyentuh orang atau benda-benda atau lingkungan yang ada di sekitar kita. Kemudian selalu rajin berolahraga ya, seperti saya ini sejak pagi ya sudah berjemur, sudah mengeluarkan keringat ya, supaya kita juga selalu ada di kamar ya, jangan selalu ada di dalam rumah, tetapi kita terus menjaga olahraga kebugaran kita. Kemudian mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi ya, walaupun tidak mahal, tetapi sayur-sayuran, buah-buahan ya, makanan-makanan yang bisa menjadi imun kita atau menjadi daya tahan tubuh kita. Perbanyak minum vitamin juga Pak. Ya, tentu mengkonsumsi vitamin-vitamin ya, baik yang bisa dibuat sendiri maupun melalui resep dokter.
Kemudian tentu kita harapkan tetap selalu memasang masker bila sedang batuk utamanya, pilek ya atau berinteraksi dengan orang yang berpotensi batuk dan pilek kita itu bisa menular kepada orang lain. Ya, demikian juga sebenarnya kita selalu menjaga diri. Ya, jadi walaupun kita tidak ini tapi tetap selalu mengantisipasi. Kemudian tentu istirahat yang cukup, betul-betul pola kehidupan ini diatur sedemikian rupa untuk menjaga stamina kita. Yang pastinya mengurangi begadang ya bagi yang suka Ya begadang. betul, ya jadi tidur yang cukup 7-9 jam setiap malam, kalau bisa lebih awal ya. Kemudian setelah itu diatur pola-pola makan yang baik ya. Kemudian tidak mengkonsumsi alkohol ya, kemudian menghindari kontak dengan orang yang suspek atau COVID-19. Kita hindari semua, utamanya orang-orang yang datang dari luar atau tamu-tamu kita. Kemudian menghindari kontak dengan menjaga lingkungan yang ada dalam rumah kita atau di luar rumah kita agar selalu bersih dan sehat, dengan tentunya memperhatikan sanitasi yang ada di kita agar betul-betul mengalir dan seterusnya. Kemudian tentu juga mengurangi aktivitas di luar rumah ya, kecuali hal-hal yang sudah sangat mendesak ya baru berinteraksi di luar. Tetapi kami sekarang ini berusaha pemerintah daerah untuk memberikan layanan tanpa bertemu bagaimana bisa terselesaikan. Bahkan kami bekerja sama dengan aplikasi Labaco untuk bisa mendelivery ya kebutuhan masyarakat itu tanpa keluar rumah, mereka bisa terlayani. Begitu juga pedagang-pedagang kita ya, kita berharap berinovasi untuk menjualkan dagangannya dengan melalui media sosial agar tidak banyak lagi tempat-tempat berkumpul atau berinteraksi dengan masyarakat. Tentu kita harapkan untuk terus menunda dulu perjalanan ke daerah atau wilayah-wilayah yang terinfeksi COVID-19 ini. Bagaimana kita menahan diri dulu, ya sabar dulu dengan perjalanan-perjalanan kita. Ya, kemudian sudah mulai tanggal 16 kemarin kita juga sudah minta meliburkan, bukan berarti meliburkan untuk istirahat. Liburan ini atau lockdown anak-anak kita mulai dari PAUD, pendidikan usia dini, SDMI, SMP, kemudian SMA dan sederajat dan perguruan tinggi itu agar melakukan aktivitas belajar di rumah, bukan libur, bukan memanfaatkan libur pergi jalan-jalan. Ini lebih bahaya. Justru kita harapkan mereka berada di rumah, tetap belajar, gunakan aplikasi, gunakan medsos. Ya, kami sudah tugaskan juga, perintahkan Dinas Pendidikan agar membuat formulasi pendidikan dengan melalui media internet atau media aplikasi agar media sosial bisa termanfaatkan dengan baik untuk terus berinteraksi antara guru dengan murid-murid yang ada di rumah masing-masing ya. Dan tentu kita harapkan sampai tanggal 2 April ini kita masih lihat perkembangannya, tidak menutup kemungkinan ini akan diperpanjang sesuai dengan perkembangan yang ada. Jadi ada kemungkinan ini Pak liburan akan diperpanjang lagi Pak ya? Ada kemungkinan, kita lihat terus tergantung dengan perkembangan apakah bisa reda atau bagaimana. Ini kita akan lihat terus baik di pusat maupun di provinsi ya. Kita terus berkoordinasi dengan Bapak Gubernur. Kami juga sedang mempersiapkan aplikasi dengan para camat, para kepala perangkat daerah kami agar kami tidak perlu lagi bertemu, tetapi kami terus online untuk melaksanakan tugas-tugas kita. Bahkan tim kerja, gugus kerja yang sudah dibentuk oleh pemerintah daerah melalui grup WhatsApp ini tidak pernah berhenti, detik per detik kita terus melaporkan dan melakukan langkah-langkah bila mana ada lagi laporan. Karena ini ya masyarakat kita banyak yang belum paham, banyak masyarakat kita yang masih menyepelekan ini, padahal ini sudah menjadi bencana nasional. Ya, bahkan sudah ada beberapa tempat-tempat sudah menjadi darurat nasional, darurat daerahnya, dan kita berharap wajib tidak seperti itu. Tetapi semua langkah-langkah itu kita lakukan. Kemudian selanjutnya kita terus berharap untuk meniadakan atau menunda sementara waktu segala bentuk event atau kegiatan-kegiatan baik indoor maupun outdoor, atau baik di dalam maupun di luar rumah. Ya, utamanya
yang ada di masyarakat kita, ya hajatan-hajatan, apakah itu pesta pengantin, akikah dan sebagainya, Isra Mi'raj, tolong semua ini dihentikan dulu, tolong semua diberi pengertian ini ya, agar betul-betul ini kita jaga secara bersama. Kalaupun misalnya ada terlanjur, disederhanakan saja ya, jangan lagi menganggap bahwa ini kondisi darurat ya. Dan tentu juga fasilitas-fasilitas umum ya, seperti kegiatan-kegiatan yang ada di lapangan Merdeka, kemudian di Car Free Day, kemudian di Padupa, kuliner kampung kontainer dan tempat-tempat umum ya, kami sekarang ini tutup agar tidak ada aktivitas dulu yang dilakukan oleh masyarakat kita, termasuk rumah bernyanyi tadi malam kita sudah tutup semua. Dan kita berharap pengertiannya semua masyarakat kita. Kemudian untuk yang selanjutnya kita meniadakan juga sementara waktu kegiatan apel dan upacara kesadaran nasional bagi ASN. Ya, kemudian kami harapkan juga untuk senantiasa melaporkan diri atau keluarga yang telah berkunjung dari wilayah yang terinfeksi COVID. Ya, jadi kami berharap agar masyarakat yang habis perjalanan atau mendatangi keluarganya di daerah-daerah yang sudah terinfeksi, ya mohon supaya melaporkan diri supaya kita bisa pantau selama 14 hari untuk bisa kita memastikan bahwa mereka terbebas daripada ini. Ya, itu kita minta supaya lockdown di rumah masing-masing. Dilakukan warga Kabupaten Wajo pasti akan berdampak nih Pak pada perekonomian mereka karena adanya keterbatasan pertemuan ini. Ya, otomatis dampak ekonomi ini secara nasional sudah kelihatan ya, dan saya kira yang paling pokok sekarang ini adalah bagaimana menyelamatkan manusia. Jadi persoalan ekonomi adalah tentu juga persoalan penting, tetapi yang paling utama dulu ini adalah keselamatan manusia, sehingga kami berharap inovasi, kreativitas untuk menjalankan usahanya itu melalui media sosial ataukah dengan cara-cara mendelivery. Jadi warung-warung misalnya yang tadinya selalu dikunjungi ramai orang, supaya dihentikan itu, kemudian dipromosikan atau didelivery ke rumah-rumah sesuai dengan permintaan-permintaan atau kebutuhan daripada masyarakat kita. Saya kira disinilah kita perlu belajar untuk bagaimana menghadapi kondisi ini agar bisa terus kita lakukan. Kemudian kami juga selalu menghimbau kepada seluruh tenaga medis dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam keadaan siaga menghadapi penyebaran COVID-19 yang tentunya ini selalu berpedoman pada pengendalian yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan, ya, mekanisme dan prosedur serta tata laksana, dan selalu menyiapkan logistik karena memang yang menjadi kesulitan kita sekarang ini adalah barang-barang yang dibutuhkan kita itu sangat langka dan sangat mahal ya, seperti APD, alat pelindung diri, kemudian HAC, alat card ya, demikian juga dengan hand sanitizer ya, dan masker ini juga sudah langka dan sangat ya, demikian juga disinfektan ini yang sudah langka ya. Makanya sekarang ini kita minta dokter-dokter ahli yang paham tentang itu untuk bisa meracik. Kemudian kita sekarang ini mempersiapkan untuk penyemprotan di beberapa tempat-tempat umum. Kemudian seluruh juga pelayanan publik pemerintah Kabupaten Wajo tetap beraktivitas dengan memperhatikan upaya-upaya pencegahan penyebaran COVID ini. Itulah tadi kita manfaatkan berbagai media sosial. Ya, kemudian tentunya pos-pos posyandu ya, kemudian pos pembinaan terpadu ya, posdindu dan sebagainya ya, ini tetap melaksanakan tugasnya dengan berbagai inovasi-inovasi agar masyarakat tetap terlayani. Kemudian kami harapkan agar segera periksakan diri ke dokter, puskesmas atau rumah sakit terdekat jika terdapat gejala-gejala batuk atau demam tinggi ya, atau sesak napas dan sebagainya, agar ini bisa diantisipasi ya. Baik Pak, ini terkait tadi dengan minimnya APD, alat pelindung diri di tenaga medis nih Pak. Adakah langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Wajo dalam mengantisipasi mahal dan minimnya alat pelindung diri ini Pak? Ya, mengenai kemahalan ya tetap kita siapkan anggaran ya, bahkan kita sudah
menggeser beberapa anggaran kita untuk bisa terpenuhi. Hanya saja memang persoalan ketersediaan barang saja, tetapi semua kita lakukan berbagai upaya-upaya, walaupun mungkin masih banyak yang darurat menggunakan pakaian-pakaian alat pelindung dirinya itu, tetapi kita tetap mengusahakan ya. Kemudian kita juga berharap kepada seluruh tokoh-tokoh agama, ya, tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat untuk terus mengajak dan membantu kami untuk mensosialisasikan edaran ini agar masyarakat bisa patuh dan memahami kondisi ini. Demikian juga khususnya bagi pihak terkait diharapkan meningkatkan koordinasi dan komunikasi agar pendeteksian ini terus kita bisa menemukan. Ya, dan saya juga sudah instruksikan kepada seluruh camat, lurah dan desa ya agar terus melakukan sosialisasi, dekati seluruh masyarakat, berikan pemahaman kepada mereka karena kondisi ini sudah betul-betul darurat, harus kita antisipasi secepatnya. Dan bisa kita hentikan semua aktivitas tergantung dari kondisi terus yang kita harapkan. Termasuk masjid-masjid kami harapkan untuk bisa memahami kondisi ini ya agar tidak menimbulkan banyak interaksi manusia ya, utamanya yang sudah punya potensi berpenyakit, supaya mohon mereda diri agar bisa tidak pergi berkerumun atau pergi menghadiri kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa kita tunda bersama. Dok, terkait dengan COVID-19 atau virus corona, saya membacakan komentar dulu nih. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada yang sedang bergabung di program kami Bupati Menyapa. Nah, ini ada komentar nih Pak Bupati, mungkin bisa dijelaskan. Mungkin ini tadi terlambat bergabung nih Pak. Pertanyaannya dari Umar Bakri, kalau acara pengantin masih bisakah dilangsungkan Pak? Mungkin bisa langsung dijawab. Ya, jadi kami harapkan masyarakat bisa karena ini kan memang sudah masyarakat sudah berjalan hajatannya, sudah ada persiapannya dan jauh-jauh juga sebelumnya sudah turun undangannya. Tinggal ya kita mengkondisikan saja. Ya kita juga tidak langsung menghentikan, tetapi bagaimana meredam. Bagaimana setiap ada yang bawa undangan di sini saya langsung jelaskan, tolong diatur bagaimana yang biasanya ada acara resepsi berkumpul bersama itu ditiadakan, ya cukup ada pengaturan dan semua orang yang masuk itu betul-betul dipastikan bisa terjaga, disiapkan pembersih, kemudian menggunakan masker, ya, dan ya saya kira harus dikondisikanlah sekarang ini. Dan saya sudah juga serukan bagi yang belum melaksanakan supaya ditunda dulu. Yang belum melaksanakan, kami harapkan masyarakat untuk memahami kondisi ini karena ini sangat serius, ini sangat membahayakan. Cuma masyarakat memang sudah banyak yang tidak paham, masih menyepelekan. Baik, kita bisa bayangkan bagaimana kira-kira kalau ada yang sudah masuk di wilayah kita, kemudian itu menyebar dalam kondisi kita yang bukan rumah sakit rujukan, rumah sakit kita terbatas, ruangan-ruangan isolasi kita terbatas. Kira-kira seperti apa kalau seandainya ini tiba-tiba sudah berkembang dengan cepat yang kita tidak bisa antisipasi. Jadi kalau bukan kesadaran masyarakat ini lockdown masing-masing ya untuk bisa mengisolasi diri di rumah, ya ini tidak bisa. Makanya saya juga sekarang ini mulai layanan di kantor maupun di rumah. Ini saya sudah siapkan aplikasi antar dinas ya yang nantinya tidak perlu lagi ketemu dengan saya, tinggal berkomunikasi langsung dengan aplikasi. Begitu juga masyarakat nantinya. Kita harapkan nanti masyarakat yang mau mengurus masalah-masalahnya atau layanan-layanannya tetap kita layani, tetapi dengan cara-cara berbeda dan malah ini mungkin bisa lebih cepat, bisa lebih mudah. Pemerintah daerah sudah memfasilitasi Pak. Iya, kita tetap fasilitasi dan tidak berarti kita hentikan layanan. Semua itu cuma ya harus kita kondisikan. Masih ada yang kurang paham, ada yang masih sehat memakai masker ataukah pada saat kita sakit memakai masker? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang saya harapkan bahwa yang kita harapkan karena memang APD sudah mulai langka, jadi kita harap bahwa yang sakit itu yang memakai masker kalau bisa dia tinggal di rumah. Kemudian kalau memang ada kebutuhan atau perlu ke tempat kayak ke pasar atau ke mall untuk beli sesuatu bahan makanan, maka kami berharap bahwa kalau
yang sehat pun harus pakai masker kalau mau ke tempat-tempat umum. Seperti itu. Oke. Jadi kami harapkan seperti kata Pak Bupati tadi bahwa virus ini begitu cepat menyebar. Kadang-kadang ada orang yang menganggap dirinya masih sehat, jadi kemungkinan kayak yang masih muda, dia punya daya tahan tubuh kuat, jadi dia bisa menjadi karier. Jadi tanpa dia punya gejala, tapi setelah sampai ke rumah, dia bertemu dengan ibu atau bapak yang sudah mulai renta, kemudian dengan anak-anaknya, itu gampang sekali tertular. Jadi saya harap anjuran Pak Bupati kita itu supaya dibatasi keluar rumah kecuali yang memang betul-betul diperlukan. Kemudian kalau memang perlu ada social distancing atau menjaga jarak antara satu dengan yang lain. Itu yang kami lakukan. Jadi mohon kepada masyarakat tetap kita jaga jarak. Kemudian kalau memang tidak ada perlu, saya harap tinggal di rumah aja saja. Oke, baik Dok. Pertanyaan saya ini kepada Bapak Kepala dalam bencana nih mengenai tadi virus kali ini Pak, mungkin sudah ada yang dilakukan dari pihak penanggulangan bencana, masalah penanganan tentang terkait dengan virus corona ini Pak. Untuk kali ini Kabupaten Wajo selama ini kan yang kita lawan selalu air, tanah longsor. Untuk kali ini kita lawan virus. Makanya sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Bupati pencegahannya, langkah-langkah dan secara medis ada penanganan secara medis. Namun demikian selaku imbauan daripada Bupati, kami dari Badan Bencana melakukan langkah-langkah seluruh ready kita masuk ini dan kita berlancar langkah-langkah yang kita. Kalau lebih spesifik dari teknik dia, yang masker, cuci tangan dan masuk jaga jarak. Seperti tadi pagi kita lanjutkan ini penyemprotan. Nah, untuk fasilitas di rumah sakit nih Dok, kita nggak minta-minta ya Dok, misalkan seandainya yang pemirsa ada dari Kabupaten Wajo yang terjangkit virus corona, mungkin di rumah sakit sudah ada fasilitas yang disiapkan seperti ruangan khusus isolasi. Rumah sakit kami sebenarnya bukan rumah sakit rujukan. Jadi rumah sakit rujukan COVID-19 itu adalah rumah sakit Parepare yang di Makassau, rumah sakit Sinjai, dan rumah sakit lagi Padada, Toraja di sekitar sini. Kemudian ada 4 rumah sakit lagi di Makassar. Tapi kami walaupun ruang isolasi kami masih terbatas, kami sediakan 3 untuk ruang isolasi. Tapi karena kami bukan pusat rujukan COVID-19, mudah-mudahan setelah kami periksa kami bisa rujuk ke Wahiden atau ke Parepare. Oke, jadi intinya ini kita sampaikan kepada pemirsa yang sedang mengikuti program kami, tetap waspada, tetap mengantisipasi terjadinya penularan virus corona dan tetap jaga pola hidup bersih ya Dok ya. Apabila ada keluhan terjadi segera periksakan ke pelayanan kesehatan. Terima kasih Dok atas waktunya. Oke, sekarang saya mau berbincang bersama Bapak Sekretaris Daerah. Pak, ini gimana nih kesiapan aparatur negara ini dalam menanggapi isu-isu yang banyak beredar terkait dengan virus corona ini, Pak? Baik, terima kasih. Oleh pemerintah Kabupaten Wajo tentu dengan petunjuk dan arahan dari Bapak Bupati Wajo bahwa aparatur sipil negara, lembaga pemerintahan tetap melaksanakan fungsinya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Namun kita menggunakan pendekatan lain bahwa mulai besok hari Senin sampai batas waktu yang akan ditentukan itu akan kita tugaskan sebagian pegawai kita untuk bekerja dari rumah, tetapi tetap melalui proses pemantauan dari atasan langsung masing-masing. Jadi yang diwajibkan itu yang hadir di kantor adalah pejabat eselon 2 yang sering kita istilahkan pejabat pimpinan tinggi pratama, kemudian pejabat eselon 3, pejabat administrator itu, kemudian minimal 1 pejabat pengawas dan pelaksana dari setiap bidang itu yang diharapkan bergilir untuk masuk kantor, memberikan layanan kepada publik, kepada masyarakat supaya layanan kita ini tetap berkesinambungan seperti itu. Jadi kemudian, sudah siap untuk melawan virus corona ini. Sangat siap. Kemudian oleh pemerintah Kabupaten Wajo juga sudah menyiapkan
presensi mobile, jadi dimanapun ASN kita bisa melakukan presensi atau pengisian daftar hadir, dan itu akan kita mengecek di mana posisi mereka, apakah di kantor atau di rumah, dan kita berharap bahwa pegawai kita ini tidak keluar daerah, menunda seluruh perjalanan dinas keluar daerah untuk melakukan lockdown secara internal Kabupaten Wajo untuk seluruh aparatur sipil negara.